Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah sahih muslimnya. Kemarin hadis yang panjang belum selesai semua ya. Kita akan baca dari awal lagi. An Qatadah, dari Qatadah, dari Zurarah bahwasanya Sa'ad bin Hisham bin Amir arada an yaghzuwa fi sabilillah. Dia ingin berperang di jalan Allah. Faqadima al-Madinah, maka ia datang ke kota Madinah. Fa arada an yabi'a aqaran lahu biha, dan dia ingin menjual aqar, tanah milik dia di sana. Fayaj'alahu fi silahi wal qura', untuk kemudian hasil penjualannya untuk membeli persenjataan dan kuda. Yujahidar rum hatta yamut, dan dia ingin berjihad ya melawan Romawi sampai dia mati. Falamma qadima al-Madinah laqiya unasan min ahli al-Madinah. Ketika ia datang ke kota Madinah, dia bertemu dengan beberapa orang dari penduduk Madinah. Fanahu an dzalik, maka mereka melarangnya dari hal itu. Wa akhbaruhu anna rahtan sittatan aradu dzalika fi hayati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengabarkan kepada Sa'ad, dahulu di zaman Rasulullah SAW ada 6 orang yang juga sama keinginannya, yang ingin berjihad sampai mati. Maka Nabi SAW pun melarang mereka. Wa qala alaysa lakum fiyya uswah, dan Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku adalah tauladan untukmu, untuk kalian? Falamma haddatsuhu bidzalika raja'a imra'atahu, ketika mereka menyampaikan hadis tersebut, maka ia pun segera merujuk istrinya. Waqad kana talaqaha, karena dia ketika sebelum berangkat mentalak istrinya. Wa asyhada ala raj'atiha, dan ia pun mempersaksikan atas rujuknya kepada istrinya tersebut. Fa'ata Ibnu Abbas, lalu ia mendatangi Ibnu Abbas. Fasa'alahu an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bertanya kepada Ibnu Abbas tentang bagaimana sih sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, ala adulluka ala a'lami ahli al-ard biwitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang paling berilmu di muka bumi ini tentang sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man, maka ia bertanya, siapa?
Kata Ibnu Abbas, Aisyah. Fa'tiha fas'alha. Ya, kamu datang kepada beliau dan tanyalah kepada beliau. Tsumma atini fa akhbirni bi raddiha alaik. Kemudian kalau kamu sudah bertanya, kamu datang lagi ke sini dan kabarkan kepadaku bagaimana jawabannya. Fantalaqtu ilaiha fa ataitu ala Hakim ibni Aflah fastalhaqtuhu ilaiha. Lalu aku pergilah kepada Aisyah dan aku mendatangi Hakim bin Aflah dan aku meminta kepada dia supaya mau ikut untuk pergi ke Aisyah. Faqala ma ana biqaribiha li'anni nahaituha an taqula fi hataini syi'ataini syai'an fa'abat fihima illa mudhiya. Aku enggak mau dekat samanya karena aku dahulu sudah melarang dia untuk mengatakan tentang dua kelompok ini. Tapi dia enggan, kecuali tetap saja pergi. Dan sudah kita jelaskan maksudnya apa ya. Itu tentang waktu itu Aisyah radhiyallahu anha ya ingin pergi apa? Ke Kufah mendamaikan antara Ali dan Muawiyah. Namun ternyata yang terjadi malah perang Jamal. Qala fa aqsamtu alaihi faja'a fantalaqna ila Aisyah. Maka aku pun bersumpah minta supaya dia mau ikut. Akhirnya dia pun datang dan kami pun pergilah ke rumah Aisyah. Fasta'dhanna 'alaiha fa'adhinat lana. Lalu kami minta izin dan beliau pun mengizinkan kepada kami. Fadakhalna 'alaiha, kami pun masuk ke rumah Aisyah. Faqalat Hakim, maka Aisyah bertanya, apakah ini Hakim? Fa'arafathu, rupanya Aisyah sudah mengenalnya. Faqala na'am, dia menjawab iya. Faqalat man ma'ak, lalu Aisyah bertanya, siapa yang bersamamu? Qala Sa'ad bin Hisham. Ya bersamaku Sa'ad bin Hisham. Qalat man Hisham? Hisham yang mana? Karena kan yang namanya Hisham banyak ya. Qala ibnu Amir. Hisham bin Amir. Fatarahamat alaih. Lalu kemudian Aisyah pun mendoakan supaya Hisham bin Amir dirahmati oleh Allah. Wa qalat khairan, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Berkata Qatadah, wa kana usiba yauma Uhudin, di mana Hisham bin Amir terbunuh di perang Uhud. Faqultu, lalu aku bertanya, ya ummul mukminin, ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, beritahu kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, alasta taqra'ul Qur'an? Lalu Aisyah bertanya, bukankah kamu membaca Al-Qur'an? Qultu bala, iya. Qalat, fa inna khuluqa Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Qal fahamamtu an aquma wa la as'ala ahadan an syai'in hatta amut. Maka aku ingin pergi dan aku tidak akan lagi bertanya kepada siapapun tentang sesuatu sampai aku meninggal. Karena ketika Aisyah mengatakan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an, berarti sudah cukup mengkaji Al-Qur'an, di situ semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa badali, kemudian tampak kepadaku, itu tampak tujuan ia bertanya mau ngapain. Mau bertanya tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ambi'ini an qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepadaku bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil?
bukankah kamu membaca atau hafal surat ya Al-Muzammil? Qultu bala, iya. Qalat fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah. Faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu haulan. Sungguhnya ya Allah azza wa jalla mewajibkan salat malam di awal surat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pun salat malam selama setahun. Wa amsakallahu khatimataha 12 syahran fis sama. Dan Allah menahan ayat terakhirnya selama 12 bulan di langit. Artinya Allah menurunkan ya, surat Al-Muzammil kecuali surat ayat yang terakhir aja. Setelah setahun baru kemudian Allah turunkan ayat yang terakhir. Hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfif. Sehingga Allah pun turunkan di akhir surat tersebut keringanan. Fasara qiyamul laili tatawwu'a ba'da faridatin. Sehingga salat malam pun hukumnya menjadi sunnah. Ya setelah tadinya wajib. Qala qultu ya ummal mu'minin ambi'ini an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya lagi, hai ummul mukminin, beritahu aku tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Fayab'athuhu Allahu ma syaa an yab'athahu min al-lail fayatasawwak wa yatawadda wa yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fi thaminah. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uuhu thumma yanhadhu wa la yusallim thumma yaqumu fayusalli 9 thumma yaq'ud fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uuhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kata Aisyah, kami dahulu mempersiapkan untuk beliau siwaknya dan air untuk bersuci, untuk berwudu. Lalu Allah pun membangunkan Rasulullah SAW apa yang Allah kehendaki untuk membangunkannya di waktu malam. Maka beliau pun bersiwak dan berwudu. Dan beliau sholat 9 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Lalu beliau mengingat Allah, memujinya dan berdoa kepadanya, maksudnya tahiyat. Iya, artinya beliau sholat terus menerus Pak. Kemudian di rakaat ke-8-nya beliau tahiyat. Sumayan had wa la yusallim. Kemudian beliau pun bangun dan tidak salam. Sumayaqumu fayusalli 9. Kemudian beliau berdiri untuk sholat rakaat yang ke-9. Sumayaq'ud. Kemudian beliau pun duduk tahiyat. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uuhu. Maka beliau mengingat Allah, memujinya dan berdoa kepadanya. Tsumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian beliau pun mengucapkan salam yang diperdengarkan kepada kami. Fatilka tsumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Kemudian beliau pun salatlah 2 rakaat setelah salam dalam keadaan duduk. Fatilka 11 rak'ah ya bunai. Sehingga itulah 11 rakaat hai anakku. Falamma asanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu al-lahmu awtara bi 7. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tua dan badannya telah gemuk, beliau pun witirnya dengan 7 rakaat. Ya, wa sana'a fi rak'ataini mithla sani'ihi al-awwal. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat seperti halnya yang pertama. Artinya Rasulullah SAW sholat 7 rakaat ya, dengan tahiyat di rakaat yang ke-6. Kemudian langsung berdiri, lalu tahiyat akhir di rakaat yang ke-7. Kemudian setelah itu salam. Lalu beliau pun sholat 2
rakaat. Fatilka tis'un ya bunai, sehingga itu menjadi 9 rakaat saja, hai anakku. Wa kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba an yudawima 'alaiha, dan adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah melakukan sebuah salat maka beliau suka untuk mendawamkannya. Wa kana idza ghalabahu naumun awaja'un an qiyamil laili shalla minan nahari 12 raka'ah. Dan Rasulullah SAW apabila ketiduran atau sakit sehingga tidak bisa sholat malam, maka di waktu siangnya, itu waktu duha, beliau sholat 12 rakaat. Wala a'lamu nabiyallah SAW qara'al qur'ana kullahu fi lailah, dan aku belum pernah mengetahui Rasulullah SAW membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam. Wala shalla lailatan ila subh, dan aku pun tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW sholat malam semalam suntuk sampai subuh. Wala shama syahran kamilan ghaira Ramadan, tidak pula aku mengetahui beliau berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Qal fantalaqtu ila Ibni Abbas fahaddatsuhu bihadithiha. Lalu aku pun pergilah kepada Ibnu Abbas. Lalu aku menyampaikan hadis kepada Ibnu Abbas. Faqal sadaqat. Law kuntu aqrabuha aw adkhulu 'alaiha la ataituha hatta tusyafihani bihi. Aisyah benar. Kalaulah aku bisa mendekat ke Aisyah atau aku bisa masuk ke rumah Aisyah, aku pasti akan mendatangi Aisyah, ya, supaya ia langsung berbicara denganku. Maka Sa'ad berkata, "Lau alimtu annaka la tadkhul 'alaiha ma haddatsuka haditsaha." Kalau aku tahu kamu ternyata enggak mau masuk ke rumah Aisyah, aku tidak akan sampaikan hadis tadi kepada kamu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini kita ambil faidah, akhi. Faidah yang pertama, semangat para tabi'in untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jihad yang memenuhi syaratnya ya Pak ya. Nah, saat dia ingin menjual tanahnya demi untuk ikut jihad sampai meninggal dunia. Di sini kita ambil faedah yang kedua Pak. Ahamiyatu su'alil ulama. Pentingnya bertanya kepada para ulama tentang perbuatan yang hendak kita lakukan. Karena saat ya ketika datang ke kota Madinah dan bertanya kepada penduduk Madinah, tentunya para ulama di situ, maka rupanya para ulama Madinah ini melarangnya, nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Karena dahulu di zaman Rasulullah SAW ada 6 orang yang juga sama kayak kamu, pengen pergi jihad sampai mati, tapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka setelah saat bertanya kepada para ulama, paham dia, oh ini nggak boleh rupanya. Akhirnya batal niatnya tersebut. Nah inilah penting Pak. Kita ya jangan sampai hanya sebatas bermodalkan semangat doang Pak. pengen jihad. Ternyata nggak sesuai dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua harus dengan ilmu, akhi, bukan sebatas apa? Ya, semangat belaka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-awatif hiya al-awasif kal-awasif.
Yang namanya semangat saja itu seperti apa, Pak? Angin ribut. Lebih banyak mudorotnya, Pak. Iya. Yang penting sekali ya. Kita bertanya kepada para ulama dulu. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. La rahbaniyah fil Islam. Tidak ada kependetaan dalam Islam. Karena Sa'ad bin Hisham ini ya ingin dia sampai talak istrinya, Pak. Mau pergi jihad sampai mati udah. Ya. Ini tidak benar dalam Islam. Kependetaan dalam Islam itu tidak ada. Ya. Kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lihat beliau sebagai seorang kepala negara, beliau juga sebagai seorang ya suami. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ibadahnya. Ketika ada orang yang ingin sholat semalam suntuk, ditegur sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku sholat, aku tidur. Ya, aku juga menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian faedah selanjutnya akal Islam yaitu al-ihalah ya ilal alim ilal a'lam, yaitu menunjukkan seseorang kepada yang lebih berilmu. Ibnu Abbas termasuk ulama sahabat loh, Pak. Ibnu Abbas ditanya tentang salat witir Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas sebetulnya tahu ilmunya tentang witirnya Rasulullah SAW. Apalagi Ibnu Abbas pernah kan menginap di rumah bibinya Maimunah untuk melihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di waktu malam. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Maukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang manusia yang paling berilmu tentang witir Rasulullah? Menunjukkan akan ketawaduan. Siapa? Kata Sa'ad, Aisyah. Kamu pergi ke sana, tanya. Iya. Maka ya akhi, seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim ketika dia merasa melihat ada ustadz lain yang memang lebih mumpuni dalam masalah tersebut, ya, ahsan sih disuruh, fadhal antum tanya. Beliau yang lebih mumpuni dalam masalah ilmu tersebut. Ya. Dan ini akhi pertama keselamatan buat kita. Sebab kalau kita maksain jawab juga, Pak, mungkin kita punya ilmunya tapi tidak sedetail orang yang lebih mumpuni. Iya. Dan dikhawatirkan kemudian jawaban kita malah salah gitu kan. Karena kita kurang menguasai permasalahan tersebut. Yang kedua itu menunjukkan akan ketawaduan. Dan demikian para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat itu disebutkan dalam hadis ya, dalam sebuah riwayat, kalau ditanya tentang sebuah pertanyaan, maka sahabat itu nyuruh untuk bertanya kepada si fulan. Pergi dia ke si fulan, nyuruh lagi ke si fulan. Terus saja sampai balik lagi kepada yang pertama. Kenapa? Karena para sahabat tuh Masya Allah, Pak, orang-orang yang sangat warok, takut sekali. Karena menjawab pertanyaan kan termasuk fatwa, Pak. Iya. Kemudian akhirnya pergilah ya Sa'ad kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu meminta hakim supaya bisa menemaninya ke siapa? Ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Kemudian ketika masuk Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ini siapa, hakim bukan? Iya. Siapa yang bersama kamu? Sa'ad. Ini akhi penting ya. Terkadang saya dulu waktu kuliah
di Madinah. Kita datang ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ayah daripada Syekh Abdul Razak. Kemudian dipersilahkan. Kemudian kebetulan ada teman kita memang beliau kenal. Siapa teman-teman kamu ini? Kata beliau. Ini teman saya. Coba sebutkan namanya satu-satu. Sebutin namanya. Ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Setelah selesai, maka beliau pun membawakan hadis ini. Iya. Seperti ini termasuk sunnah, kata beliau. Kita tahu nanya namanya siapa. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, faedah yang bisa kita petik lagi. Karena khuluqu Rasulullah SAW Al-Quran. Wa akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Maka ya akhi, kalau ingin mengetahui tentang akhlak Rasulullah SAW, baca Al-Quran. Iya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling sempurna dalam mempraktikkan Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang belum dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Semua ayat Al-Quran sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau manusia yang paling paham tentang Al-Quran. Makanya kalau kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, Pak, kita akan melihat tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, di atas akhlak yang sangat agung. Kemudian, ya, Sa'ad pun bertanya tentang sholat malam. Ini menunjukkan, Pak, ya, anjuran untuk membahas atau belajar tentang fikih sholat malam dan yang berhubungan dengannya. Karena sahabat Sa'ad ini bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Aisyah menjelaskan bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, kamu hafal surat Al-Muzammil enggak? Hafal. Nah, di awal-awal surat Al-Muzammil itu Allah mewajibkan sholat malam. Iya. Namun akhir suratnya Allah tahan tuh selama setahun. Kemudian setelah setahun baru Allah turunkan akhir surat tersebut. Ternyata isinya adalah memberikan keringanan, Pak. Yang tadinya wajib menjadi apa? Sunnah. Dan ini kita ambil faidah, Pak. Adanya nasikh dan mansukh. Tadinya sholat malam itu wajib. Maka selama setahun lamanya Rasulullah dan para sahabatnya sholat malam itu, Pak. Ya, karena di awal itu Allah berfirman, Pak, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Wahai yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Ini perintah. Dan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Iya. Kemudian di akhir ayatnya apa? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu minal laili. Iya. Kemudian Allah menyebutkan, sebentar saya lihat ayatnya. Allah mengatakan di situ, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsaili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak.
Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau sholat malam, ya, pada 2/3 malam dan setengahnya dan sepertiganya bersama orang-orang yang bersama kamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah lah yang telah mentakdirkan adanya malam dan siang. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah tahu bahwa kalian tidak akan mampu itu, ya, untuk terus menerus atau diwajibkan itu. Allah pun memberikan taubat atas kalian, maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Ya, sampai akhirnya. Di mana ayat ini kata Aisyah, keringanan yang tadinya wajib menjadi apa? Menjadi sunnah. Ini namanya nasikh dan mansukh. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Di sini menunjukkan juga akan kefakihan Aisyah. Dan tidak diragukan, Pak, bahwa orang yang paling faqih adalah Aisyah radhiyallahu dari kalangan wanita. Tidak ada wanita yang lebih faqih dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya dari sisi sinilah Aisyah mengungguli Khadijah. Ya. Karena kan ada orang bertanya, mana yang lebih utama, Khadijah atau apa? Aisyah. Saya jawab, masing-masing punya keutamaan. Khadijah punya keutamaan ikut berjuang bersama Rasulullah di awal-awal Islam, Pak. Menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Aisyah radhiyallahu anha diutamakan dengan ilmu dan kefakihan. Sehingga beliau yang menyebarkan tentang perbuatan Rasul di rumah. Ya. Dan ilmu Aisyah sampai detik ini, Pak, diamalkan oleh kaum muslimin, terutama untuk para wanitanya. Iya. Jadi berapa miliar orang yang mengamalkan, ya, pahalanya Aisyah dapat semua itu, Pak. Dari semenjak zaman sahabat sampai zaman ini yang mengamalkan hadis-hadis Aisyah udah berapa miliar, triliun, ya. Masya Allah. Ini paling depan tapi kok tidur. Jangan tidur, Mas. Faedah selanjutnya, ya akhal Islam, khidmatul azwaj li azwajihinna. Itu hendaklah para istri berkhidmat kepada para suaminya. Iya. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang salat witir, Aisyah mengatakan apa? Kami dahulu mempersiapkan untuk beliau siwaknya, demikian pula air untuk bersucinya. Masya Allah, Pak. Dan khidmat yang paling agung dari seorang istri kepada suami adalah membantunya untuk menaati Allah. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, khairu maktanazahul mar'u lisanun zakur wa qalbun syakur wa mra'ah salihah tu'inuhu ala ta'atillah. Sebaik-baik harta untuk dimiliki oleh seseorang adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang salihah yang membantunya untuk menaati Allah. Masya Allah. Iya, antum dibantu untuk sholat malam, disiapin apa semuanya, malam-malam dibangunin, Mas. Kita yang dibantu nggak mau, ya. Nanti ajalah, gampang, baru jam 3, jam 4 lah. Jam 4 dibangunin lagi, Mas. Sholat malam kan sunnah, nggak wajib. Ya Allah, udah bagus, ya, dapat istri yang mau bantu dia untuk menaati Allah. Terkadang kitanya yang nggak mau, Mas. Ya,
Makanya kalau kita dibantu sama istri untuk menaati Allah, wallahi akhi, itu kata Rasulullah sebaik-baik harta yang kita miliki. Iya. Faedah selanjutnya at-tahayyu lil ibadah bi'idadi ma yu'inu 'alaiha. Hendaklah kita selalu mempersiapkan diri untuk ibadah. Iya. Jangan sampai kita nggak ada siap-siap, Mas. Mau sholat malam nggak ada siap-siap, cuek. Mau sholat berjamaah nggak ada siapnya. Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar di jalan Allah, tentu mereka akan mempersiapkan segala-galanya. Tapi Allah tidak suka keluarnya dia kepada jalan Allah. Maka Allah pun jadikan dia berat. Lalu dikatakan kepadanya, udah kamu duduklah bersama orang-orang yang duduk. Al-Imam Ibnu Qayyim ya mengambil faidah yang bagus sekali dalam kitab Al-Fawaid dari ayat tersebut. Apa itu? Bahwa orang yang ketika telah ada panggilan dia ke jalan Allah, terus dia menunda-nunda, Allah biasanya berikan sanksi, dijadikan berat untuk melakukannya. Iya. Di situ Allah menegur, kalaulah mereka memang ingin pergi di jalan Allah, tentu mereka akan la'addu lahu 'uddah. Dia akan bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, demikian pula kita persiapkan. Mau sholat sebentar lagi, mau sholat asar ini misalnya. Kita persiapkan bajunya, ininya. Iya, segera kita pergi berwudu sehingga pas adzan kita langsung pergi kemana? Ke masjid. Jangan malas-malasan ya akhwal Islam. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Iya. Faedah selanjutnya ya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa salat witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, dan boleh 11 rakaat. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwa boleh kita untuk yang lebih dari 5 rakaat ya, bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan 2 kali tahiyat. Tahiyat awalnya di rakaat yang misalnya kalau yang 7 rakaat, tahiyat awalnya di rakaat yang ke-6. Kemudian tahiyat akhirnya di rakaat yang ke-7, salam. Kalau 9 rakaat, maka tahiyat awalnya di rakaat yang keberapa? Ke-8. Kemudian tahiyat akhirnya di rakaat ke-9, salam. Atau sekaligus dan dia baru tahiyat di akhirnya saja, itu pun boleh. Cara seperti ini pun boleh. Iya. Misalnya antum lagi malas nih, udah saya mau witir aja 11 rakaat. Terus menerus baru salam di akhirnya. Boleh, silakan. Atau 9-2 kayak Rasulullah SAW. Tapi yang sering Rasulullah lakukan itu adalah 2. Karena Rasulullah sabda salatul laili mathna, salat malam itu 2. Iya. Faedah selanjutnya jawazu salatin nafilah qa'idan. Bolehnya salat sunnah dalam keadaan duduk, Pak. Berdiri dalam salat sunnah itu tidak wajib, berbeda dengan salat wajib. Kalau salat wajib berdiri hukumnya wajib, kecuali kalau tidak mampu. Iya, kalau disebutkan dalam hadis ini, setelah Rasulullah SAW sholat 9 rakaat, maka beliau pun sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Iya, sehingga menjadi 11 rakaat. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang sholatnya dalam keadaan duduk, pahalanya dapat setengah, Pak, dibandingkan dengan orang yang sholatnya dalam keadaan apa? Berdiri. Iya.
Di sini kita ambil faidah, Pak, anjuran untuk melanggengkan, merutinkan ibadah. Kata Aisyah adalah Nabi SAW kalau melakukan sebuah sholat, maka beliau suka untuk mendawamkannya. Dan inilah sebabnya kenapa Rasulullah SAW mendawamkan sholat 2 rakaat setelah asar. Gara-garanya Rasulullah SAW sering sibuk kalau habis duhur untuk menerima para tetamu, Pak. Akhirnya beliau mengqadha sholat ba'diyah duhurnya setelah asar. Nah, kata Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau sudah melakukan sebuah sholat, beliau akan dawamkan. Akhirnya beliau dawamkan 2 rakaat setelah asar itu. Sehingga dari itu jumhur mengatakan bahwa yang dimaksud 2 rakaat setelah asar ini bukan ba'diyah asar sama sekali, tapi ia adalah ba'diyah zuhur yang diqadha setelah asar. Iya. Dari itu ya akhi, penting kita untuk mendawamkan. Setiap hari antum dawamkan baca Quran, walaupun cuma selembar enggak masalah. Yang penting dawamnya itu, Pak. Iya. Setiap hari antum salat duha 2 rakaat, bagus. Rasulullah SAW menganjurkan Abu Hurairah jangan meninggalkan salat duha 2 rakaat setiap hari. Di sini kita ambil faidah, akhi, itu disyariatkan mengqadha salat malam yang kita terluput di waktu duha. Karena Rasulullah SAW kalau ketiduran atau sakit sehingga enggak bisa salat malam, biasanya beliau di waktu duhanya salat 12 rakaat. Iya. Di sini menunjukkan juga ya akhul Islam bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat semalam suntuk, kata Aisyah, dan tidak pernah membaca Quran 30 juz semalam, enggak. Iya. Kata Aisyah, aku tidak mengetahui Nabi SAW membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 malam. Dan aku juga tidak pernah mengetahui beliau sholat semalam suntuk sampai subuh, enggak pernah. Walaupun memang ada sebagian sahabat ada yang melakukannya. Utsman bin Affan pernah, Pak, sholat witir 1 rakaat, tapi membaca Quran 30 juz semalam. Iya. 1 rakaat doang sih, iya. Tapi 30 juz. Masya Allah. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Baik, fadhal. Adakah hadis yang menjelaskan makmum membaca surat Al-Fatihah setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah? Memang ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak, tentang apakah makmum tetap wajib baca Al-Fatihah atau tidak. Di mana Imam Syafi'i mengatakan wajib. Imam Ahmad memberikan perincian. Ya, kalau sholat jahriyah diam. Dan kalau sholat sirriyah maka wajib baca. Namun mazhab Imam Ahmad sebetulnya ada perinciannya, Pak. Kecuali kalau imam ada diam. Kecuali kalau imam ada diam, maka pada waktu itu makmum lebih baik baca Al-Fatihah. Iya. Maka dari itu Allahu a'lam, kalau imam tidak ada diamnya, baca terus, maka kata Imam Ahmad dia tidak boleh baca Al-Fatihah. Berdasarkan ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diam. Tapi kalau imam ada diamnya, contoh misalnya setelah imam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, diam, maka makmum lebih baik baca alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, diam, kan dijeda 1 nafas.
maka makmum lebih baik baca Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Kan disebutkan dalam hadis Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah sholat subuh. Kemudian rupanya para sahabat baca di belakang. Apa kata Rasulullah? La taqra'u illa bi Fatihatil kitab. Jangan baca apapun kecuali Al-Fatihah saja. Iya. Bagaimana mendakwahi orang tua yang masih melakukan kebid'ahan? Akhi, yang pertama kali kamu dakwahkan masalah tauhid dulu. Iya, salah kalau antum belum apa-apa sudah mendakwahkan masalah apa? Bid'ah. Karena metode para nabi dan rasul dalam berdakwah itu ya taqdimul aham fal aham. Dahulukan dulu yang paling penting. Paling penting apa? Tauhid. Pahamkan dulu dia tentang tauhid. Ya, kalau ternyata orang tua kita belum paham tauhid, tahu-tahu langsung kita pahamkan masalah bid'ah, bisa lari mas. Pahamkan dulu tentang tauhid. Baik tauhid, ya, mentauhidkan Allah, maupun juga mentauhidkan dalam ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah paham, masya Allah, pahamkan tentang kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW dan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung kita langsung jedor gitu, Pak. Nggak bisa. Dalam berdakwah itu butuh waktu, Pak. Apakah merujuk istri yang sudah ditalak harus ijab qabul lagi? Tergantung. Tergantung talaknya berapa dan tergantung apakah sudah selesai iddah apa belum. Kalau antum mentalak baru 1 talak tapi belum dirujuk sampai selesai masa iddah, pas bulan yang setelah istri antum sudah 3 kali haid, baru antum bilang ke istri mau rujuk, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau sudah selesai masa iddah, berarti sudah bukan istri lagi. Jadi gimana? Boleh, tapi dengan cara nikah lagi, ijab qabul lagi dengan mahar baru dan walimah. Iya. Jadi kalau masih talaknya talak raj'i, itu talak 1, 2, kalau antum pengen rujuk harus saat masa iddah. Masa iddahnya itu 3 kali haid. Sebagian ulama mengatakan 3 kali suci. Iya. Adapun kalau sudah 3 kali, Pak, maka dia sudah bukan istrimu lagi. Nggak bisa rujuk, nggak bisa sampai istri kamu, ya, mantan istri kamu nikah sama laki-laki lain dengan pernikahan yang bukan pinjaman, ya, karena Rasulullah menyebutkan la'anallahul muhallil wal muhallallah. Semoga Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Maksudnya si suami pengen balik lagi ke istri, tapi sudah 3 kali cerai. Makanya dia minta temannya yang laki-laki, ente nikahin istri saya ya. Setelah itu ente cerai, biar ana bisa nikah lagi. Tetap tidak sah, Pak. Maka laki-laki yang diminta ini disebut oleh Rasulullah sebagai at-taisul musta'ar, bandot pinjaman. Tahu bandot? Iya. Nah ini dilaknat, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahannya tidak sah. Sampai si istri itu nikahnya memang suka sama suka, dicerainya pun juga atas kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa atau diminta oleh suami yang pertama. Iya. Alhamdulillah anak dan istri sudah mengenal sunnah.
Namun istri ana terkadang susah sekali untuk diajak kajian dan juga ibadah lainnya. Ana sudah sering menasihati namun istri ana tidak mendengarkan. Susah maksudnya gimana ini? Apakah antum mintanya kajiannya itu sering atau gimana nih? Iya. Kalau antum mintanya kajiannya sering karena antum sering ngaji, ngajak terus, ya kasihan lah. Para sahabat aja dulu kajian sama Rasulullah cuma seminggu sekali, Mas. Antum mintanya lebih. Iya. Terus dia diajak ibadah berat. Ibadah yang mana ini? Yang wajib apa yang sunnah? Kalau yang wajib sudah dia lakukan, alhamdulillah. Adapun yang sunnah jangan maksa. Rasulullah SAW, apakah dia menyuruh istri-istrinya, ayo bangun sholat malam? Ayo sholat malam. Enggak. Malah Rasulullah sholat, Aisyah tidur di depannya. Iya. Setelah sisa sholat witir, baru dibangunin Aisyah witir. Sementara kita mintanya lebih. Iya. Ya janganlah Pak. Kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah. Ya, min abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluannya, menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Maka seorang suami pun juga jangan memberat-beratkan apa? Istri dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sedikit-sedikit Pak. Rasulullah aja gak maksa kok istri-istrinya supaya sholat kayak Rasulullah. Iya. Itu pernah ada bapak-bapak datang ke rumah mau konsultasi sama istrinya. Dia bilang, Ustadz saya mau menceraikan istri saya Ustadz. Sebabnya kenapa Pak? Gak pernah mau tahajud dia. Bingung saya Pak. Gara-gara gak mau tahajud mau diceraiin. La ilaha illallah. Pak. Rasul aja gak sampai gitu ana bilang. Iya, ana bawakan hadis Aisyah itu. Rasul sholat dalam keadaan menghadap Aisyah tidur. Nggak paksa tuh, ya, masya Allah. Nah ini antum berusaha motivasi istri dong, Mbak. Gimana caranya? Yang terpenting adalah sholat 5 waktunya dulu, Mbak. Setelah dia paham sunnah, alhamdulillah, udah kenal sunnah, mentauhidkan Allah, paham tentang bahaya syirik, paham tentang tauhid, ini dulu. Setelah itu baru sholatnya 5 waktunya. Iya. Karena apa? Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini dulu. Setelah sholat 5 waktunya bagus, ya, anjurkan dia untuk sholat sunnah rawatib. Caranya gimana? Sebutkan hadis-hadisnya, pahalanya yang besar dan yang lain-lainnya. Kasih motivasi tentang ilmu. Kenapa sih kita menuntut ilmu? Apa pahalanya menuntut ilmu? Iya. Tapi nggak bisa kita paksa Pak. Untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah nggak bisa dipaksa. Tapi untuk ibadah yang sifatnya wajib baru harus itu. Sebab kalau enggak dosa dia. Di daerah saya banyak begal, Ustaz. Dan kebiasaan masyarakatnya membawa senjata tajam untuk membela diri jika keluar rumah terutama malam hari. Apakah hadis yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka? Ya. Kan disebutkan dalam hadis kalau ada orang yang mau mengambil harta kita lalu kita mempertahankan diri, kemudian kita meninggal, kita mati syahid. Adapun membawa senjata karena memang keadaannya tidak aman, hatta Rasulullah SAW kalau kemana-mana bawa tombak. Iya, nggak masalah kalau memang keadaannya
seperti tadi, banyak begal ya untuk mempertahankan diri. Di zaman sekarang banyak bermunculan khimar syar'i, namun masih kelihatan lengannya. Dan tabaruj, Ustadz, apakah wanita muslimah harus memakai warna hitam? Khimar syar'i tapi masih kelihatan lengannya. Bingung saya. Kok khimar ada lengan? Gimana itu? Antum tahu nggak mana khimar? Khimar itu kerudung. Kerudung itu hanya menutup sampai apa? Dada. Kalau misalnya ada lengannya nggak masalah, selama tangannya tertutup juga. Beda kalau pakai kerudung lengannya nggak ketutup, ya kelihatan auratnya. Adapun kalau misalnya dia pakai apa, ada terkadang kan sebagian kerudung tuh ada bolongnya Pak, biar bisa keluar. Untuk memudahkan, silahkan, nggak masalah seperti itu. Kerudung nggak disyaratkan harus nutup tangan jadi nggak bisa kemana-mana, enggak. Iya, kalau misalnya kerudungnya dikasih lubang itu supaya bisa keluar, itu nggak masalah, selama tidak membentuk apa, lekuk-lekuk tubuh. Iya. Dan tabaruj yang dimaksud di sini bagaimana nih? Kalau tabaruj di sini maksudnya artinya itu pakaiannya dihias-hias, sehingga akhirnya menarik dan menawan para laki-laki. Naam, ini tidak boleh. Iya. Karena tujuan daripada memakai kerudung menutup aurat itu tujuannya supaya tidak membuat laki-laki terfitnah. Ana minta nasihat untuk saudari Ana yang TKW bertahun-tahun kerja di luar negeri, terutama negeri kafir. Nasihati, Pak. Ya, bawakan hadis-hadis tentang keharaman, tapi akidahnya dulu dibenerin. Sebab kalau antum langsung katakan nggak boleh, nggak bakal terima dia. Kenapa? Karena dia di pikiran dia matre, Pak, duit. Di otaknya itu dolar semuanya, Pak. Jadi gimana dong? Ya, pahamkan dulu tentang akidah, tentang surga, tentang neraka, tentang hakikat kehidupan, kemana kita akan pergi, kita akan meninggal, dan yang lain-lain. Setelah akidahnya dulu dikuatin, paham, mulai takut kepada Allah, mulai mengharapkan surga, dan ada rasa cinta kepada Allah, baru kasih tahu dikit-dikit. Iya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Adalah yang pertama-tama turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka selama 13 tahun. Kalaulah yang pertama kali Quran turun adalah jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan berzina. Kenapa? Karena akidah belum ada, Pak. Rasa takut kepada Allah belum ada. Iya. Seorang ibu masih mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Kenapa khawatir? Mengkhawatirkan masalah apanya, Pak? Kalau mengkhawatirkan agamanya bagus. Karena para nabi pun juga mengkhawatirkan agama anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Yakub ketika mau meninggal dikumpulkan anak-anaknya. Apa kata Nabi Yakub? Ya bani, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Adapun mengkhawatirkan masalah rezeki dunia, sudah ditanggung sama Allah, Pak. Ya, nggak usah khawatir. Ya, antum sebagai seorang ibu dengan kekhawatiran
dengan cara kekhawatirannya berbentuk doa, bagus. Dia doa, ya Allah, anak-anakku jagalah setelah aku meninggal dunia, jaga agamanya, jauhkan dari berbagai macam ya keburukan. Bagus, Pak. Karena Nabi Sulaiman pun isi doanya kan gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Perbaikilah untukku keturunanku ya Allah. Itu permintaan doa Nabi Sulaiman. Ya. Tapi kalau cuma mengkhawatirkan anak-anaknya takut nggak bisa makan, ya seakan dia kurang yakin kalau rezeki sudah Allah yang nanggung. Iya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.